Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Alvino. Kali ini kita bersama kawan-kawan kita nih. Di sini ada Mas Jaka dan Mas Anu, Anu. Ada Iya. nama panjangnya nggak itu? ada Apa? Anu Frankenstein. Susah diucapin dengan Susah kata-kata ya. diucapkan. Apalagi lidah Indonesia Karena susah kita banget. blasteran. Frankenstein gitu. Oke. Biasanya suka nganu-nganu ya. Iya. Anu apa nih? Anu mana pokoknya. Oke. Anu gitu Ini dah. aku mau tanya nih sama kalian berdua nih. Sekarang lagi marak ya antara sulap dan perdukunan. Ada juga yang oknum dukun yang menggunakan trik-trik sulapnya untuk menipu para Koruptor. bukan Apa? para konsumen atau orang-orang yang berobat. Pasien. Pasien betul, Pasien. para pasiennya. Kalau pasien berarti sakit dong. Nah itu karena sakit mau berobat kan biar sembuh, Iya. tapi malah dibohongin dengan trik-trik sulap Waduh, receh. Masya Allah. Nah tanggapan kalian berdua nih gimana? Satu-satu dulu dari Anu dulu. Tanggapan kalian bebas. Tanggapannya sebetulnya kalau untuk disebut pasien berarti dia berobat. Betul. Kalau berobat berarti ke dokter. Tapi kan Seharusnya. ada juga yang berobat alternatif karena di dokter nggak Betul, sembuh, jadi ada ke orang-orang obat pinter. alternatif sebaiknya tuh yang sudah teruji ya, kayak pengobatan Cina ya. Gitu patah ya. tulang. Ya bisa patah tulang, bisa gitu dah pokoknya. Berarti intinya gimana? Ketika ada orang yang sakit terus berobat ke paranormal palsu dan dukun palsu itu tanggapan kalian gimana? Ya sebetulnya kalau kita lihat dulu ada bukti nggak dari pengobatan itu sembuh? Ya. Tapi kan ada yang bilang sembuh, padahal belum tahu tuh sembuhnya karena hal Nah. apa kan? Karena kan kesembuhan itu datang dari Allah. Asik. Ini Iya, aduh, makanya. Manusia itu harus berusaha. Oke. Tapi kalau kita percaya yakin bahwa orang itu bisa menyembuhkan tanpa ilmu atau pelajaran, ya kan, mendiagnosa itu salah. Kayak pengobatan alternatif, misalkan alternatif. Pernah ada yang sembuh misalkan, ya mungkin dia itu pernah belajar untuk pengobatan tradisional misalkan, alternatif itu dibolehkan. Oke, sekarang aku mau tanya untuk Mas Anu. Kan ada juga ya oknum dukun yang bisa nyembuhin orang santet dengan cara ngeluarin paku dari tubuhnya, ngeluarin paku dari kepalanya dan benda-benda lainnya gitu. Itu apa tanggapannya? Kalau ada paku di Iya, kepala, bisa dikeluarin itu. bisa dikeluarin, itu sebetulnya hoax ya. Apa? Hoax. Berarti nggak percaya ya? Nggak percaya. Oke. Jadi sejatinya betul sihir atau santet itu ada. Ada. Namun untuk mengeluarkan benda-benda di dalam tubuh seperti itu hoax sebetulnya. Itu memang udah disiapkan sama dia di sini seolah-olah keluar dari situ. Berarti pakainya trik sulap ya? Pakainya trik sulap Oke, sebetulnya. Jadi trik sulap disalah manfaatkan, disalah gunakan. Begitulah. Apalagi dengan penampilan dan kostum-kostum yang Iya. menunjang, Kostum contohnya menunjang. pakai jubah kan, Pakai pakai kepala kan, pakai Wish, gamis, iya. ya pakai sorban, Seolah-olah alim gitu, ya. seolah-olah Nggak taunya penipu. Banyak kok sekarang seperti itu. oke, benar-benar. Jadi lebih hati-hati lagi ya Lebih kalau mau berobat hati-hati. ke orang atau Terus berobat alternatif gitu. ya boleh dah kita istilahnya goblok tapi cari tahu dulu lah, jangan sampai kebangetan gitu ya. Betul. Nih tanggapan Mas Aji gimana nih mengenai peristiwa yang sekarang lagi booming nih antara. Nah ini juga ini pertanyaan yang beda dulu deh. Nah, kan ada sayembara nih dari Dokter Richard. Orang yang kebal, orang yang sakti itu dapat hadiah 100 juta dengan cara apa sih di sayat tubuhnya atau apa Pakai pisau bedah. pakai pisau bedah, yang penting nggak terluka atau nggak mempan itu dapat hadiah. Tanggapannya apa gitu? Apa maksudnya sekarang udah dijadikan ajang gitu, ilmu-ilmu yang harusnya ditutup-tutupin sekarang harus bermuncul-munculan, maksudnya harus ditunjukkan Ya. Jadi ada yang seperti itu. Mungkin udah pernah dibahas ya di kontennya pesulap merah. Salah satunya mungkin yang tenaga dalam apa? ya mental tuh ya. Yang mental itu. Nah itu kan orang sendiri. Tapi kalau orang normal belum tentu. Betul. Ya kan. Nah bener juga, saya setuju sama Dokter Richard ini. Pakai pisau bedahnya dia dan dia yang nyayatnya. Dia yang nyayat itu. Yang uji sendiri ya. Yang uji sendiri. Saya karena itu netral. Betul. Netral. Nah kalaupun ada ilmu kebal kayak di kita kan
contoh Banten ya. Banten itu ada debus, Betul. ya kan? Ya. Cirebon juga mungkin ada debus. Banyak. Itu kan semua pakai trik karena dulu hiburannya kita orang-orang dulu tuh nggak ada TV, Betul. makanya hiburannya seperti itu, betul. ya kan? Tontonan yang menjadi tuntunan ya sebenarnya. Betul. Nah, itu kan semua udah ada triknya juga. Gimana caranya biar si paku itu nggak tembus, ya kan? Gimana caranya biar bata itu pecah, Betul. ya kan? Dengan berapa berapa lapis itu pecah gitu. Ternyata itu semua pakai trik. Ada tekniknya lah. Ada tekniknya. Tekniknya. Iya. Berarti untuk Mas Aji sendiri percaya nggak kalau ilmu kebal itu ada? Yang Jujur, nggak apa-apa jujur di sini kita. Ya. Saya ilmu kebal itu ada apa enggak saya nggak tahu karena saya belum menyaksikan orang yang kebal dengan Mata kepala sendiri. Contoh, saya ngebekam nih, Hmm. bekam ya. Saya ngebekam orang yang punya ilmu kebal. Ternyata tembus, Keluar semua darahnya gitu. darahnya keluar, ya kan? Mungkin Dia waktu bilang itu dia dilepas. di-off-in. Iya, mungkin Lah di-off-in itu gitu kan. nggak masalah. Uh-uh. Itu saya nggak tahu, makanya saya percaya apa enggaknya saya masih belum tahu gitu loh. Karena Oke. saya belum ngetes sendiri nih. Saya juga pengen kalau ada yang punya ilmu kebal, saya deh yang nusuknya atau saya deh yang nyayatnya. Tapi kan biasanya orang-orang yang punya ilmu seperti itu nggak pernah pamer loh. Jadi nggak mungkin. Enggak. Aku misalnya punya ilmu nih, Oh. aku punya kebal loh. Coba, nggak mungkin kayak gitu Enggak. juga sih. Karena biasanya itu dalam keadaan kepepet, Nah, lagi situasi yang Ada- kurang mendukung gitu. setiap manusia itu punya kekuatan super, Mm-mm. ya kan? Betul. Yang sewaktu Ya, kita yang di luar kepepet, nalar lah. nah, kepepet tiba-tiba contoh maling. Dia itu larinya bisa cepet banget. Mm-mm. Loncatnya bisa tinggi banget. Nah, itu kekuatan super yang tersembunyi. Mungkin orang dengan Kepanikan. punya, kalau bisa dibilang kalau di TV-TV itu manusia super gitu kan. Lah, itu juga ada dan di diri kita juga ada yang seperti itu. Kekuatan super. Makanya saya bilang saya belum percaya banget tentang yang namanya kebal karena Oke. saya belum buktiin secara langsung dengan saya sendiri Mm-mm. gitu loh. Kalau saya sudah membuktikan sendiri, saya percaya deh gitu. Kalau mengenai hal gaib, percaya nggak? Hal gaib saya percaya Percaya. karena gini, tentang pengobatan ya, Mm-mm. ada gini, pengobatan dengan cara gaib saya percaya. Karena apa? Karena doa itu gaib, Mm-mm. ya kan? Contoh, ini bukan tentang dukun nih, Iya. saya pakai ustad, Mm. ya, kita pakai ustad deh atau kiai, ya. Nah, ustad atau kiai ini sering dimintain air, Air. cuma Bismillahirrahmanirrahim ini minum, ya kan? Nah, itu orang bisa sembuh karena doa. Dan Bisa karena mungkin sugesti dia sugesti, yakin juga, yakin, keyakinan. Karena saya juga sering banyak yang minta air ke saya, Hmm. saya nggak bisa apa-apa loh. Karena dukunnya? Bukan dukun, Jangan-jangan dukun. Iya nih. Bukan Jangan dukun. anak banyak si Gus siapa Salikun. gitu. enggak Mas Kun? juga. Iya. Jadi gini, Mas Kun. enggak. Jadi sewaktu orang itu minta pertolongan, Mm-mm. berarti dia butuh dong. Mm-mm. Kita bantu, Wajib ngebantu ya. wajib, karena dia udah minta tolong. Hmm. Kita bantuin sebisa kita, ya kan? Kalaupun dia percaya sama kita dan dia mendapatkan kesembuhan, lah Itu datanya itu dari Allah. betul. Mungkin jalannya lewat doa Iya. yang saya panjatkan Mm-mm. untuk kesembuhan beliau, betul nggak? Mm-mm. Nah, doa itu kan gaib Betul. dan kembali lagi ke keyakinan beliau atau keyakinan mereka masing-masing. Betul. Yang penting intinya harus yakin dulu ya kalau mau Iya. datang ke para dukun ya. Iya, loh, Iya bisa kan? sampai ngeluarin duit jutaan, Iya. puluhan juta. Saya sendiri pernah menyaksikan sulap Mm-mm. ngerubah daun jadi uang. Mm-mm. Itu mah permainan aku waktu zaman 2012 itu. Iya, Dibilangnya sakti. Wah, ini mah sakti. punya jin nih gitu. Tapi pertanyaan saya, Heeh. sewaktu saya melihat permainan itu, pendaftarannya itu kurang lebih 2,5 juta. Apanya? Pendaftaran. Pendaftaran untuk apa? Untuk belajar atau ngelihat? Enggak. Ngerubah uang daun itu jadi Ya. uang harganya 2,5 juta. Oh, berarti Untuk melipat gandakan. beli- wah. Oh, Untuk beli minyak, Oh, untuk oh. beli ini. Dengan mohon maaf, awalnya itu dia diceritakan dulu nih. Iya, Oh, ada kisah-kisah, kisah-kisah, pasti. betul ya. sugestinya biar Sewaktu masuk. saya datang ke tempat itu tuh apa namanya?
penggandaan uang, Hmm. merubah daun jadi uang. Hmm. Saya, wih, istimewa banget. Ada juga yang metode penarikan uang gaib. Tapi yang saya lihat itu Penggandaan. uang jadi daun jadi uang. Wah, saya takjub banget. Begitu dihitung uangnya ada berapa? Berapa? 1.500.000. Ya, daun yang sekarung itu dibawa pulang. Udah dibawa pulang aja, ini baru ada 1.500.000. Barangkali nanti nyampe rumah nambah, berubah lagi. Ada bahasa barangkali. Iya. Dibawa karena apa? Punya harapan. Betul. Orang itu punya harapan dan penasaran. Lihat dengan kepala mata dia sendiri itu daun berubah jadi uang. Itu di depan mata Ternyata udah nyampe rumah apa? Enggak jadi, itu tetap daun. Terus? Cuma dia dapat 1,5. Mahal banget dong lihat sulap 1 juta. Iya. Setuju? Itu saya ngeliat sendiri. Enggak, maksudnya hasil yang digandain itu jadinya 1,5 juta. 1,5. Sedangkan dia bayarnya berapa? 2,5. Wah, Berarti rugi dong. untuk melihat sulap itu harganya 1 juta. Iya, berarti rugi ya. Makanya. Cuman beli daun doang 1 juta loh. Lah, Padahal udah yakin ya. Padahal yakin ya, Gitu. benar. Nah, kadang gini, manusia itu sukanya apa? Suka dibohongin. Senang dibohongin, suka yang aneh-aneh. Pertama orang Indonesia ya. Itu. Orang Indonesia itu sifatnya penasaran, suka dibohongin dan suka yang aneh-aneh. Betul, sukanya dibohongin. Buat Tuh. kalian nih, percaya nggak sama hipnotis? Apakah di sini ada yang pernah kehipnotis? Atau ngedenger cerita tentang hipnotis? Kan? Hipnotis percaya. Percaya. Alasannya percaya apa? Saya dulu pernah. Ini sedikit cerita ya. Iya. Saya dulu pernah. Jadi hipnotis itu adalah sebuah sugesti yang dimana saya tuh harus mau dulu. Sayanya harus mau nerima dulu. Hipnotis itu bakal masuk kalau saya mau nerima. Ya, kalau saya nggak mau nerima nggak bisa. Hipnotis itu penanaman informasi atau sugesti ke lawan kita ya. Betul. Jadi sewaktu saya menerima, oke deh saya mau itu hipnotis jadi. Tapi kalau ngomong doang di hipnotis mau, tapi di dalamnya nggak mau, nggak bisa. Intinya kalau mau dihipnotis harus pasrah. Harus Jangan pasrah. Di hatinya jangan mencoba untuk melawan. Kita coba praktekkan ya. Oh, boleh. Mau? Boleh. Duduk di sini, Mas. Saya nih. Ya boleh. Oh, oke deh. Oke. Pertama-tama harus rileks ya. Duduknya lurus seperti ini, kaki tangannya di sini. Iya, gini. Nah, rileks dulu. Rileks, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Oke, tarik napas. Setiap hembusan napas yang Mas keluarkan membuat Mas semakin rileks dan jauh lebih rileks. Hitung 1 sampai 10, setiap hitungannya membuat Mas semakin rileks dan semakin rileks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, rileks. Jawab dengan jujur ya. Mas Aji ketika bisa baca di usia berapa atau di umur berapa? Jawab. 8. Sekitar 8 tahun baru bisa ngebaca ya. Oke. Nah, di sini saya akan tanamkan kepikiran Anda. Kita kembali ke masa lalu, kembali ke masa kecil Mas Aji, di mana Mas Aji ini tidak bisa membaca. Mengerti? Tidak bisa membaca. Jadi kita kembali ke usia Mas Aji sekitar 5 tahun ya. Bayangkan usia Mas Aji sekarang 5 tahun. Oke. 5 tahun. Jadi Mas Aji nggak akan bisa membaca sama sekali. Mungkin mengeja lah, masih bisa mengeja, tapi untuk membacanya belum sempurna ya. Mengerti? Oke. Relax, tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Ingat-ingat memori-memori waktu kecil, ingat-ingat memori waktu di usia-usia 5 tahun ketika Mas Aji belum bisa membaca, buta huruf ya. Relax, tarik nafas dan buka matanya. Buka matanya. Enggak apa-apa kan ya? Enggak ngerasain apa-apa kan? Enggak. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Ini jangan dikasih tahu ya buat kamera nih. Aku punya beberapa tulisan. Relax aja, relax dulu, relax. Iya. Jangan gemeter. Oke. Kata pertama bisa dilihat dari kamera ya. Oke, kata pertama dari kamera. Sekarang Mas Aji baca. Baca diajak. Biah. Diajak yang kencang dikencang. Biahnit. Biahnit. Oke, biahnit. Kita tukar lagi. Lihat ya teman-temannya. Ini oke. Sekarang kita ganti dengan yang lain. Ingat ya, oke. Kembali ke masa lalu ketika Mas Aji berusia 5 tahun. Nah, sekarang bisa dibaca.
Yudhistiva. Hah? Yudhistiva. Oke, aku nggak tahu bacanya apa, aku bisa dilihat teman-teman ya. Nah, sekarang kita ganti lagi kembali ke memori Mas Aji, Ya. Kita lihat kamera ya. Oke. Sekarang baca. Te Teoswa. Apa? Soswa. Oh, oke, kita ulangi lagi teman-teman, bisa dilihat ya nanti dari kamera. Oke. Kita coba yang ini nih kayaknya gampang banget nih. Ayo, ini baca aja. Penduduk si. Ah? Penduduk si. Oke, itu kata-katanya aku nggak tahu, nggak bisa ngulangin lagi. Kita coba sekali lagi ya, sekali lagi. Ini kita coba sekali lagi ya. Ingat kembali ke masa lalu Mas Haji ketika umur 5 tahun. Kita lihat. Mesutalis. Hah? Mesutalis. Oke, Metutalis ya, kita lihat teman-teman bisa lihat ya. Oke. Sekarang kita coba yang lain. Sekali lagi ya. Baca. Senturi. Siapa sih? Baca. Suntri. Oke. Aku nggak tahu ya bacanya apa. Sekarang kita coba ke ayo. Besianda. Apa? Besianda. Oke. Besianda. Kita lihat ya. Besianda. Nah, sekarang aku minta ke Mas Aji relax lagi, relax. Buang jauh-jauh memori yang tadi aku coba tanamkan, buang jauh-jauh. Pejamkan matanya, Bang. Oke, relax. Tarik napas di dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Sekarang kembali normal. Mas Aji bisa membaca dengan lancar, oke? Relax. Bukan napas, kita lihat teman-teman. Kita baca. Belanda. Oke, kita kembali normal lagi ya. Iya. Nah, jadi itu yang namanya hipnotis itu penanaman sebuah kata-kata sugesti yang kita tanamkan kepada lawan jenis kita atau pada lawan main kita ya. Jadi seperti itu. Bahwasanya hipnotis itu emang bener ada hipnotis. Nah, kalau misalkan kalian bertemu sama orang-orang yang di pinggir jalan dengan cara tepuk punggungnya terus bisa lupa, itu nggak ada sama sekali. Gendam nggak ada. Pada dasarnya nggak ada gendam. Karena ketika gendam itu ada, harusnya orang-orang yang punya gendam itu sudah kaya. Jadi nggak ada gendamnya. Itu sama halnya saya hipnotis. Hanya cuma beberapa detik gitu dia untuk bisa lupa dengan benda-benda yang dia miliki atau benda-benda yang bisa dia kasih gitu. Jadi mungkin hikmah yang kita ambil untuk hari ini itu banyak banget ya. Pertama tentang para perdukunan, terus banyak trik-trik yang digunakan oleh oknum-oknum dukun. Untuk kasarnya buat teman-teman semua lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas lah. Jangan sampai kena tipu, jangan sampai kena apa lagi nih? Kena korban. Nah, jangan sampai jadi korban. Ya, jangan terlalu penasaran deh. Betul. Yang kedua, jangan terlalu penasaran. Jadi sebetulnya begini, hipnotis itu kan ada dua versi. Pertama sugesti, Betul. kedua magnetisme. Betul. Artinya kalau untuk magnetisme kita baru melihat itu terhipnotis. Betul. Contohnya pernah dulu ngasih Ojan tatap mata saya. Nah, itu salah satu hipnotis. Betul. Namanya magnetis. Yang kedua seperti uya-kuya atau barusan, namanya sugesti atau menanamkan kata-kata lewat pikiran. Betul. Jadi intinya kita bila bertemu orang asing atau nggak dikenal bertanya, itu kita wajib waspada. Bukan kita prasangka buruk, tapi wajib waspada ketika dia bertanya. Itu adalah penolakan hipnotis awal. Betul. Begitulah kira-kira. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau kita mau terhindar dari hipnotis, salah satunya kita harus selalu curiga sama orang yang baru dikenal. Tanamkan rasa curiga itu selalu waspada. Intinya selalu curiga ketika ada orang yang gak kita kenal terus jangan deketin kita gitu. Kita harus ada kasarannya block system. Jadi untuk menamengi dulu. Jadi ketika ada orang bertanya, Mas punya tahu alamat ini enggak? Terus kita udah tahu dulu nih. Terus punya rasa curiga nggak apa-apa. Yang penting kita nggak menuduh kan. Waspada. Rasa nggak enakan dibuang dulu. Karena banyak korban dengan rasa nggak enakan, terus dia terbuai dengan kata-katanya, akhirnya Pak, saya minjem motornya dulu misalkan. Padahal kita baru kenal. Banyak. Atau boleh kita baru seminggu kenal, tahu-tahu minjem motor dulu.
akhirnya sering kejadian apa? Dibawa lari lah tuh motor. Bahkan sebenarnya hipnotis itu bisa dilakukan jarak jauh lewat handphone. Mungkin bagi kalian seringnya mendengar orang kena tipu dari handphone. Betul. Itu iya, pura-pura nelpon dan ngasih Biasanya awalnya begini, tebak dong suara saya siapa. Nah, kenal aku enggak iya, ini gitu, itulah sugesti gitu. mulainya dijebak. Ketika orang itu sudah merasa nyaman dan sudah merasa yakin dengan orang tersebut, maka dia semakin leluasa untuk menguasai diri kita. Intinya mungkin itu aja ya yang bisa aku kasih kali ini. Kurang lebihnya minta maaf, ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Ada pesan-pesan kan nih dari kalian, Isal? Monggo. Ya yang Belum tadi tutup. saya bilang jangan terlalu penasaran, terus jangan mau dibohongin, ya kan. Yang ketiga tadi apa sih saya sebutin? Apa tuh? Jangan penasaran, jangan mau dibohongin, terus ya pokoknya tadi saya udah sebutin deh. Oke. Pokoknya itu deh. Ya. Nah, satu lagi nih masalah gaib tadi ya. Mm-mm. Intinya adalah artinya gaib itu adalah sebetulnya apa sih gaib itu? Gaib Sini itu nih, kan sini, sebetulnya biar- ada Enggak. tapi nggak diketahui. Mm-mm. Ada tapi saat waktunya nggak ada. Contohnya apa? Saat sekarang nih malam nih, siang itu gaib. Mm-mm. Karena siang itu ada tapi sekarang nggak ada. Siang itu sekarang gaib. Kalau menjelang pagi, malam itu gaib. Yang selalu gaib apa sekarang? Yang selalu gaib itu adalah Allah. Allah itu gaib. Contohnya ada tapi kita tidak bisa melihatnya, itu adalah gaib. Jadi untuk masalah yang tadi dibahas gaib-gaib itu jangan terlalu mikirin gaib-gaib. Yang jelas-jelas aja udah. Yang Yang logika. nyata-nyata aja ya. Yang logika aja deh. Karena udah Betul. masing-masing alam dah. Betul. Betul, Kita udah betul, beda betul. dimensi lah. Jadi beda dimensi. Ya, Jangan kalau mempelajari seperti itu. Untuk pengobatan juga yang penting kitanya yakin. Yakin. Ya, yakin aja Yang deh. penting iman gitu. kita. Mau Oke. kita minta tolong kemana, yang penting kitanya yakin deh. Yakinlah sumpah Inyo. Ada juga gini, ke dokter ini mau bagus obatnya, padahal obatnya sama. Obatnya sama. Gua ke dokter ini mau kurang. Karena penyampainya dokter itu bagus, terus Nah. cara komunikasinya bagus ya. Jadi mudah masuk gitu. Nah, itulah. Sama kayak guru ya. Guru ini nggak bisa, guru ini bisa Nah, gitu ya. itu tuh. Belajar kayak gitu aja sebenarnya. Oke. Oke. Teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.